Saya Felix Trikuncoro dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan ini dengan topik Marketing Channel. Nah, sebelum lebih lanjut, perlu diketahui apa itu saluran pemasaran. Sistem saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses penyediaan suatu produk atau layanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Supply chain and the value delivery network. Nah, dalam mengembangkan suatu produk atau layanan dan membuatnya tersedia bagi pembeli memerlukan pembangunan hubungan tidak hanya dengan pelanggan, tetapi juga dengan pemasok atau vendor utama dalam rantai pasokan perusahaan. Nah, dalam ini perlu dibentuk supply chain dan nilai bagi jaringan distribusi. Nah, rantai pasokan ini terdiri dari upstream atau mitra hulu dan downstream, hilir. Nah, untuk mitra hulu upstream adalah sekelompok perusahaan yang menyediakan bahan, suku cadang, komponen, informasi, keuangan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Sedangkan downstream atau hilir berfokus pada ujung hilir rantai pasokan saluran pemasaran atau saluran distribusi yang berpusat pada pelanggan. Nah, jaringan yang terdiri dari perusahaan, pemasok, distributor, dan pada akhirnya pelanggan yang bermitra satu sama lain untuk meningkatkan kinerja seluruh sistem dalam memberikan nilai bagi pelanggan. Nah, bagaimana anggota channel menambahkan nilai? Nah, produsen menggunakan perantara karena mereka menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam menyediakan barang ke pasar sasaran melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi mereka. Perantara biasanya menawarkan lebih banyak kepada perusahaan daripada yang dapat dicapainya. Nah, untuk konsep A, menunjukkan 3 produsen masing-masing menggunakan pemasaran langsung untuk menjangkau 3 pelanggan. Nah, sistem ini memerlukan 9 kontak yang berbeda. Kemudian yang B, menunjukkan 3 produsen bekerja melalui satu distributor yang menghubungi 3 pelanggan dan sistem ini hanya memerlukan 6 kontak. Nah, dengan cara inilah perantara mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh produsen dan konsumen. Kemudian dengan menjembatani kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan layanan dari mereka yang menggunakannya, beberapa di antaranya membantu menyelesaikan transaksi berupa transaksi informasi, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang konsumen, produsen, dan pelaku, serta kekuatan lain dalam lingkungan pemasaran yang diperlukan untuk perencanaan dan membantu pertukaran. Kemudian transaksi promosi, yaitu mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif tentang suatu penawaran. Dan kontak, menemukan dan melibatkan calon pembeli. Pencocokan, membentuk penawaran untuk memenuhi kebutuhan pembeli, termasuk aktivitas seperti manufaktur, pemeringkatan, perakitan, dan pengemasan. Kemudian negosiasi, nah, mencapai kesepakatan tentang harga dan ketentuan lain sehingga kepemilikan atau penguasaan dapat dialihkan. Lalu number of channel level atau jumlah saluran level. Perusahaan dapat merancang saluran distribusi mereka untuk menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan dengan berbagai cara. Setiap lapisan perantara pemasaran yang melakukan sejumlah pekerjaan untuk mendekatkan produk dan kepemilikannya kepada pembeli akhir adalah tingkat saluran. Nah, karena produsen dan konsumen akhirnya sama-sama melakukan sejumlah pekerjaan, mereka merupakan bagian dari setiap channel atau saluran ini. Nah, beberapa jenis level saluran, di antaranya adalah consumer level. Nah, untuk consumer channel, ini terdapat beberapa level, yaitu saluran pemasaran langsung, terdiri dari produsen yang menjual langsung kepada konsumen akhir. Contohnya, penjualan dari pintu ke pintu, surat langsung, atau pemasaran jarak jauh. Dan di level 1, ini saluran ini memiliki perantara antara produsen dan konsumen. Contoh polis asuransi, di mana terdapat agen asuransi di antara perusahaan asuransi dan nasabah. Kemudian level 2, terdiri dari dua perantara antara produsen dan konsumen. Nah, biasanya pedagang grosir dan pengecer. Contohnya Indomaret, Alfamart, Swalayan. Nah, ini adalah saluran pemasaran yang banyak digunakan dalam industri fast moving consumer good dan barang konsumsi tahan lama lainnya. Kemudian bisnis channel. Nah, untuk bisnis channel ini juga terdapat beberapa level, diantaranya level 0, yaitu penjualan langsung ke pengguna akhir atau produsen.
Kemudian level 1 bekerja sama dengan distributor, dan distributor bertindak sebagai perantara, membantu menjangkau pasar yang lebih luas dan mengelola logistiknya. Kemudian level 2-nya, pabrik mempekerjakan perwakilan penjualan atau bekerja sama dengan perwakilan penjualan yang secara aktif mencari klien potensial dan menegosiasikan kesepakatan. Nah, saluran ini melibatkan penjualan personal dan dapat efektif dalam membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Kemudian, perwakilan perusahaan ini bekerja sama dengan distributor dan distributor bertindak sebagai perantaranya. Kemudian, multi channel atau combination channel. Nah, multi channel ini adalah strategi logistik yang menjangkau pelanggan melalui beberapa saluran distribusi, bukan cuma satu. Bisnis menggunakan kombinasi metode daring, luring untuk menjual produk mereka. Nah, ini termasuk etalase retail, platform e-commerce, dan pedagang grosir. Nah, dalam hal ini di perusahaan yang diamati, yaitu PT Indonesia Polymer Compound, tempat bekerja sebagai produsen biji plastik berbagai jenis plastik. Nah, dengan segmen pelanggan perusahaan otomotif, elektronik, dan perabotan rumah tangga, ini menerapkan bisnis consumer, di mana di level 0-nya yaitu menjual langsung ke produsen yang menggunakan biji plastik untuk memproduksi berbagai produk plastik seperti pabrik injection plastic molding, injection blow molding. Nah, diantaranya perusahaan-perusahaan besar seperti PT Sugiti Kreatif, Epson Indonesia, Denso Indonesia, Astra Honda Motor, Toyota Manufacturing Motor Indonesia, dan lain sebagainya. Dan di level satunya, penjualan melalui distributor atau perwakilan penjualan yang bertindak sebagai perantara antara pabrik dan pengguna akhir. Nah, di sini karena perusahaan ini berupa grup yang headquarter-nya adalah PT Kisco Limited, di mana Kisco ini sebagai perusahaan chemical trading membangun dan mengembangkan supply chain untuk resin, dan di PT IPC atau Indonesia Polymer Compound ini berperan sebagai pabrik kompon utamanya, sehingga dalam level 1 ini perusahaan Indonesia PT IPC ini bekerja sama dengan Kisco, di mana Kisco sebagai perusahaan chemical trading-nya. Kemudian struktur dan organisasi saluran dengan sistem vertical marketing system. Di antaranya adalah corporate system. Nah, corporate system ini satu entitas memiliki dan mengendalikan semua tahap saluran distribusi, dari produksi hingga penjual eceran. Nah, sistem ini menyederhanakan proses dengan membawa semua elemen saluran distribusi di bawah kepemilikan satu bisnis. Nah, untuk perusahaan yang bergerak di bidang compounding pellet plastik, memiliki fasilitas manufaktur, pusat distribusi, dan gerai retail. Nah, sebagai contoh tadi Kisco sebagai perusahaan chemical trading yang membangun dan mengembangkan supply chain untuk resin dan menjual ke berbagai pelosok negara, diantaranya Amerika, Jepang, Taiwan, Thailand, dan Australia, dan juga ke Cina. Kemudian kontraktual system. Nah, berbagai bisnis yang menjadi bagian dari rantai pasokan berinteraksi melalui perjanjian hukum yang menguraikan peran, tugas, dan persyaratan masing-masing. Sistem ini memungkinkan semua peserta untuk memanfaatkan skala ekonomi dan mencapai harga yang lebih kompetitif. Kemudian administrative system, satu anggota saluran distribusi memiliki lebih banyak kekuatan dan kendali daripada yang lain, dan mengkoordinasikan aktivitas anggota lainnya. Nah, sistem ini tidak bergantung pada kewajiban kontraktual formal atau kepemilikan perusahaan, melainkan pada ukuran dan pengaruh entitas yang dominan. Kemudian, channel design atau merancang sebuah channel terdiri dari 4 langkah, diantaranya adalah analisis kebutuhan konsumen, lalu menetapkan tujuan saluran, lalu identifikasi saluran alternatif, lalu evaluasi. Analisis kebutuhan konsumen. Nah, langkah pertama adalah memahami cara menyeluruh kebutuhan dan preferensi konsumen. Kemudian ini melibatkan riset pasar, yaitu melakukan survei, wawancara, dan fokus untuk mengumpulkan data tentang preferensi konsumen, kebiasaan pembelian, dan pola penggunaannya. Kemudian segmentasi, mengidentifikasi berbagai segmen pasar berdasarkan faktor-faktor seperti geografi, industri, dan penggunaan produk. Lalu analisis permintaan, dengan memperkirakan permintaan di berbagai segmen dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya dengan riset pasar. Nah, melakukan survei pasar dengan melakukan kunjungan ke pabrik injection molding dan blow molding. Kemudian segmentasi. Tentu perusahaan juga membagi segmen pasar menjadi beberapa, seperti segmen otomotif, elektronik,
dan juga berdasarkan letak pabrik-pabrik calon konsumen. Seperti di berbagai kawasan industri di Jawa Barat seperti Bekasi, terdiri dari beberapa kawasan industri dan ini salah satu segmentasi dari perusahaan. Kemudian analisis permintaan. Dengan memperkirakan permintaan jenis plastik dengan karakteristik khusus seperti PP glass fiber, plastik dengan warna khusus, dan juga karakteristik lainnya yang digunakan pada produk-produk otomotif maupun elektronik dan juga produk-produk peralatan rumah tangga lainnya. Kemudian menetapkan tujuan saluran. Perusahaan menetapkan tujuan yang jelas untuk saluran distribusinya. Nah, tujuan-tujuan ini harus selaras dengan tujuan bisnis secara menyeluruh dan mencakup jangkauan dengan memastikan bahwa produk tersedia bagi konsumen sasaran. Yang kedua, cakupan. Mencapai tingkat cakupan pasar yang diinginkan, baik nasional, regional, maupun internasional. Lalu, efisiensi biaya. Dengan meminimalkan biaya distribusi sambil mempertahankan kualitas layanannya. Kemudian kontrol. Dengan mempertahankan kontrol atas proses distribusi untuk memastikan konsistensi dan kualitas merek mereka. Nah, yang dilakukan adalah diantaranya banyak menggunakan produk lokal dengan keuntungan yaitu memperpendek waktu pengiriman karena lokalisasi jenis bahan baku plastik berupa PP atau polipropilen. Tidak ada hambatan waktu di bea cukai. Lalu tidak perlu khawatir tentang pemesanan kontainer kargo dan ketersediaan kontainer kargo oleh karena lokalisasi bahan baku ini. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan barang terjaga dengan perjanjian kerjasama jangka panjang. Lalu import material mandiri. Nah, sebagai produsen yang mendaftarkan volume impor, perusahaan tidak khawatir pada aturan pembatasan volume maupun pembatasan jenis. Lalu pengiriman mandiri. Nah, perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas delivery dengan menyediakan akomodasi 14T kontainer dan 4T kontainer. Lalu untuk kontrolnya, memasang GPS di seluruh akomodasi agar dapat menjawab pertanyaan terkait waktu ketika ada kemacetan dalam trayek ataupun kendala-kendala dalam distribusi perusahaan. Yang ketiga adalah identifying saluran alternatif. Identifikasi saluran alternatif. Nah, perusahaan mempertimbangkan opsi sebagai berikut. Penjualan langsung ke produsen, kerjasama dengan distribusi regional, penjualan daring melalui pasar bisnis to bisnis, berpartisipasi dalam pameran dagang industri. Nah, yang dilakukan adalah menjual langsung ke produsen mobil, motor, printer, televisi. Nah, diantaranya adalah PT Hasta, Honda Motor, Epson, Sharp, Yamaha Motor, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Lalu evaluasi. Mengevaluasi saluran yang diidentifikasi berdasarkan beberapa kriteria untuk menentukan opsi yang paling sesuai. Nah, ini meliputi biaya, dengan menilai biaya pengaturan dan pemeliharaan setiap saluran. Kemudian kontrol, menentukan tingkat kontrol yang akan dimiliki perusahaan atas setiap saluran. Lalu cakupan, mengevaluasi cakupan pasar yang dapat diberikan setiap saluran. Kemudian kemampuan beradaptasi, mempertimbangkan beberapa mudah perusahaan dapat beradaptasi dengan perusahaan besar, perusahaan pasar, atau preferensi konsumen. Risiko, dengan menilai risiko yang terkait dengan setiap saluran seperti ketergantungan pada perantara atau tantangan teknologi. Nah, yang dilakukan dalam mengevaluasinya adalah dalam setiap akhir tahun mengadakan agenda yang dinamakan manajemen review meeting. Nah, dihadiri seluruh jajaran manajemen, mulai dari manajer hingga presiden direktur. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan ini berkembang dan bertumbuh. Lalu yang kedua adalah sistem laporan yang berbentuk format KPI atau Key Performance Indicator. Berikut adalah referensi yang diambil dari perusahaan, company profile perusahaan dan juga buku tentang Principle of Marketing. Sekian, terima kasih.